Selamat pagi Bapak serta teman-teman semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Nadine. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Teralie dengan penerbit Sabakrip di tahun 2024. Nah, buku ini tuh memiliki tebal halaman 401 halaman. Jadi ceritanya ini kan buku bergenre fiksi. Jadi buku ini tuh atau novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang bernama Rehan Raujana atau akrab disapa sebagai Ray. Nah, Ray ini tumbuh sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dia juga sedikit berperilaku nakal. Sampai suatu ketika dia punya 5 pertanyaan dalam hidupnya yang nggak bisa dia jawab. Jadi kita mulai dari latar belakang si Rehan kecil dulu. Jadi sejak kecil ini Rehan ini tinggal di panti asuhan karena dia tidak punya orang tua dan gak punya tempat tinggal juga. Jadi selama di panti asuhan tuh Rehan termasuk anak yang suka berperilaku nakal. Hal ini disebabkan karena penjaga panti asuhan tersebut dilabelkan oleh Rehan sebagai penjaga panti yang sok suci. Kenapa dilabelkan sebagai penjaga panti sok suci? Karena penjaga panti tersebut memiliki ambisi yang besar untuk pergi umroh, tapi niatnya yang baik itu tuh karena orang-orang di sekitarnya tuh ngomongin penjaga panti tersebut karena tidak punya gelar haji dan tidak pernah pergi umroh. Akhirnya semua cara yang dilakukan penjaga panti ini tuh caranya salah. Salah satunya adalah ketika para dermawan datang ke panti asuhan dan memberikan sumbangan berupa duit untuk bantuan anak-anak panti, duit tersebut tidak pernah dipergunakan untuk anak-anak panti, melainkan duit tersebut dipergunakan sebagai tabungan untuk nantinya penjaga panti beserta istrinya pergi umroh. Nah, karena hal itu sudah diketahui Rehan tuh merasa tidak terima dan dia merasa bahwa dia punya hak untuk mengambil uang tersebut. Akhirnya dia mencoba beberapa kali untuk keluar dari panti asuhan tersebut dan selalu gagal sampai pada akhirnya dia dihukum sama penjaga panti untuk tidur di luar hujan-hujanan, dan satu-satunya cara yang menurut dia bisa menenangkan itu adalah melihat rembulan di malam hari dan mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena sudah menciptakan rembulan. Makanya di buku ini tuh judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Oke, singkat cerita, Rehan mencoba lagi untuk kabur dan sampai suatu waktu dia berhasil untuk kabur. Dan dia kabur menjadi anak jalanan dan tinggal di sekitar emperan terminal. Dia menjadi preman yang sangat nakal dan dia menjuluki namanya sebagai Ray. Bahkan sebelum dia pergi sebagai anak jalanan, dia tuh sempat mencuri sebuah uang yang berada di panti dan dia mencari dokumen tentang dirinya. Karena dia ngerasa dia nggak tahu asalnya dia dari mana, dia nggak tahu identitas orang tuanya dari mana. Akhirnya dia menemukan di suatu lemari di panti asuhannya itu dia menemukan sepotong kertas lusuh bertuliskan namanya, yakni Rehan Raujana dengan topik kebakaran. Akhirnya dia bawalah koran tersebut dan duitnya itu yang dia bawa dia pergunakan untuk berjudi dan juga mabuk-mabukan. Sampai suatu hari ketika dia berjudi, dia tidak sanggup lagi untuk membayar uang tersebut. Akhirnya preman di sekitar jalan itu menikam Rehan Raujana ini dan akhirnya dia harus mengalami pengobatan yang cukup besar dan dia harus dipindahkan di rumah sakit ibu kota. Mulai lagi perjalanan Rehan di ibu kota. Jadi ketika Rehan di ibu kota itu, karena Rehan tadi nggak punya tempat tinggal dan nggak punya orang tua, tapi orang-orang di sekitar Rehan tuh masih banyak banget yang peduli sama dia. Jadi dia ditempatkan di rumah singgah, dan rumah singgah ini tuh lebih baik daripada panti asuhan sebelumnya karena anak-anak yang ada di rumah singgah tersebut disekolahkan, diberikan fasilitas yang bagus, makanannya juga terjamin. Berbeda di panti asuhan sebelumnya, mereka itu dipekerjakan, mereka juga tidak disekolahkan. Nah, jadi ada sisi bersyukurnya juga. Cuman lama-lama Rehan ini merasa dia nggak passion menjadi anak yang selalu harus belajar dan bersekolah gitu. Akhirnya dia mencoba kabur lagi dari rumah singgah tersebut dan dia berhasil keluar dari rumah singgah tersebut dan akhirnya masih ada sisa uang yang dia punya. Dia membeli rumah sepetak di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, di dekat rumah sepetaknya itu ada rumah yang sangat besar yang dipunyai oleh seorang pengusaha dan orang kaya
Jadi tiba-tiba orang kaya itu melihat Rehan, karena Rehan itu tadi sempat saya bilang bahwa dia suka melihat rembulan di malam hari dan dia suka memanjat. Akhirnya si orang pengusaha yang kaya ini merasa kayaknya anak ini punya potensi terlibat dalam pekerjaannya dia. Apa pekerjaan orang kaya ini pekerjaannya adalah pencuri. Jadi dia tuh suka terlibat dalam pencurian besar khususnya di ibu kota. Sampai suatu waktu Rehan ini ditawarkan untuk mencuri berlian 1000 karat dengan jaminan yang sangat besar, uang dan juga rumah. Namun ketika dia mengikuti aksi tersebut itu tidak berlangsung secara mulus. Tentu saja pada akhirnya pencuri tersebut dan Rehan itu ketahuan. Dan bahkan ketika Rehan menceritakan kejadian tersebut kepada polisi, akhirnya pengusaha atau orang kaya tersebut dinyatakan hukuman mati. Dan singkat cerita, karena Rehan merasa malu atas perilaku yang dia buat, dia kembali lagi ke kampung halamannya, yakni di panti asuhan. Sebenarnya walaupun Rehan ini anaknya cukup nakal, dia tuh masih punya rasa empati. Jadi dia sering sekali diam-diam mengintip ke panti asuhan untuk melihat kondisi teman-temannya yang ada di panti asuhan tersebut. Nah, sampai suatu waktu pada saat Rehan berjalan-jalan menggunakan kereta, di gerbong kereta tuh dia bertemu seorang gadis bernama Fitri. Jadi seorang gadis bernama Fitri ini adalah istri dari Rehan Raujana ini. Akhirnya mereka menikah dan punya anak. Namun sayang sekali istri dan anaknya itu terkena penyakit. Jadi anaknya itu meninggal ketika masih ada di kandungan istri dari Rehan ini. Nah, disitulah mulai titik terendah hidup Rehan Raujana ini. Dia merasa dia tuh udah nggak berguna lagi. Dia merasa bahwa dia nggak punya tujuan hidup lagi karena anak dan istrinya itu sudah meninggal. Sampai suatu waktu dia tuh terkena penyakit yang cukup parah hingga dia harus dirawat di rumah sakit lagi, khususnya di umur-umurnya yang sudah memasuki masa-masa tua. Ketika dia berumur 60 tahun dan dia terbaring di rumah sakit, di buku ini tuh tertulis ada seseorang dengan wajah menyenangkan. Seseorang dengan wajah menyenangkan itu bertanya kepada Rehan kayak, apakah kamu punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu yang kamu nggak bisa jawab? Nah, jadi nanti seorang dengan wajah menyenangkan ini memberikan kesempatan kepada Rehan untuk mengulang kembali masa lalunya dan bahkan bisa memperbaiki masa lalunya. Akhirnya Rehan Raujana ini bertanyalah 5 pertanyaan itu. Jadi pertanyaan pertama itu dia bertanya kayak, kenapa dia harus berada di panti asuhan tersebut? Jadi sebenarnya orang dengan wajah menyenangkan itu adalah seorang malaikat dalam buku ini. Jadi ketika Rehan bertanya kenapa dia harus berada di panti asuhan tersebut, malaikat ini menjawab bahwa salah satu tujuannya dia berada di panti asuhan tersebut itu karena sebuah rencana dari Tuhan juga. Karena sebenarnya Rehan Raujana ini tuh dijelaskan juga pada saat si malaikat mau menjawab pertanyaan itu. Dijelaskan latar belakangnya, terus rasa ingin tahunya kayak kenapa identitasnya dia itu nggak ada, terus kenapa dia berada di panti asuhan tersebut. Jadi sebenarnya singkat cerita, Rehan Raujana ini tuh adalah seorang anak kecil yang terjadi karena korban kebakaran. Jadi ketika mama papanya itu sudah meninggal, Rehan Raujana ini adalah satu-satunya anak yang selamat dari kebakaran besar yang terjadi di kampung halamannya. Dan ternyata kebakaran besar itu adalah kebakaran yang direncanakan. Dan kebakaran itu direncanakan oleh seorang pengusaha kaya tadi yang terlibat dalam aksi pembunuhan bersama Rehan. Jadi ketika kebakaran itu direncanakan, itu tuh bertujuan untuk menggusur rumah-rumah di sekitar itu dan dibuat sebagai lahan yang nantinya digunakan sebagai pasar. Namun puji Tuhannya kalau misalnya Rehan ini tuh masih selamat dan akhirnya dia dititipkan oleh seseorang di sebuah panti asuhan. Dan semakin dia besar, dia semakin tahu bahwa orang-orang panti itu nggak baik gitu loh, khususnya penjaga panti. Tapi malaikat ini menjawab bahwa apa yang dia alami sama ini tuh karena menjadi garis sebab kehidupan orang lain. Salah satunya itu adalah temannya yakni bernama Diar. Diar itu adalah salah satu teman panti asuhannya Rehan yang cukup dekat sama dia. Jadi ketika Rehan itu dihukum, Dian ini selalu memberikan sebagian makanannya dan disimpankan untuk Rehan agar Rehan masih punya kesempatan
untuk makan. Nah, masuk ke pertanyaan kedua Rehan itu, pertanyaannya adalah apakah hidup ini adil? Jadi malaikat itu jawabannya simpel banget. Jadi jawabannya itu dia bilang kalau misalnya cara Tuhan punya timbangan adil itu berbeda-beda. Jadi malaikat itu menjelaskan bahwa adil itu tidak harus sama, tetapi semua orang tuh pasti mendapat kesempatan untuk adil. Terus pertanyaan yang ketiga itu adalah kenapa hidupnya tuh kosong dan hampa. Malaikat juga jawabannya tuh tidak terlalu panjang. Dia menjawab bahwa setiap orang, khususnya umat manusia itu pasti merasa tidak cukup karena kita hidup itu biasanya penuh dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena itu kita sebagai umat manusia harusnya cukup bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak harus tergoyah dengan atau harus memenuhi keinginan-keinginan duniawi kita. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu kenapa Tuhan harus merenggut nyawa istri dan anaknya, sedangkan pada saat dia punya istri dan anaknya itu kayak satu-satunya support system dia dalam hidupnya gitu. Jadi alasannya mereka memberikan jawaban bahwa kita itu sebagai umat manusia tidak hanya melihat dari sisi orang yang ditinggalkan, tetapi kita harus melihat juga dari sisi orang yang meninggalkan kita. Kita coba buka pikiran kita lagi, kita melihat mungkin aja itu bagian dari rencana Tuhan, mungkin aja itu Tuhan mau mengirimkan malaikat di sekitar Rehan Raujana ini, dan itu bukan suatu penderitaan juga bagi Rehan menurut malaikat itu, karena masih banyak orang yang lebih menderita dari Rehan tersebut. Terus pertanyaannya yang terakhir itu kenapa dia harus mengalami sakit yang cukup parah di penghujung umurnya, karena dia kan termasuk orang yang kurang mampu juga, jadi dia butuh biaya yang lebih besar untuk berobat pada dirinya. Jadi jawabannya tuh sebenarnya sama dan berhubungan dengan pertanyaan yang keempat. Jawabannya adalah kita harus melihat lagi orang yang di bawah kita. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Justru Rehan harus bersyukur karena dia masih diberikan kesempatan. Masih banyak orang yang membantu dia, khususnya dalam kondisi ketika dia sangat terpuruk. Pada saat dia dirawat di rumah sakit, banyak banget orang yang memberikan sumbangan kepada dia. Jadi sebenarnya itu aja pertanyaan Rehan. Pertanyaannya cukup simpel, tapi malaikat ini tuh memberikan jawaban yang cukup kuat dan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita. Bahkan malaikat ini memberikan kesempatan pada Rehan untuk melihat wajah ayah dan ibunya yang sampai umur 60 tahun dia tidak pernah lihat. Dia akhirnya Rehan pun melihat dan dia merasa bersyukur juga atas perjalanan hidup yang dia lalui walaupun penuh lika-liku ini. Nah, masuk ke dalam kelebihan buku ini. Jadi menurut saya kelebihan dari buku ini tuh, buku ini memiliki banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Jadi meskipun buku ini adalah buku fiksi, tapi karena genrenya slice of life, jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau dari kekurangan buku ini, mungkin kekurangannya karena buku ini menggunakan alur campuran, jadi ada beberapa juga gaya bahasa yang mungkin kita sebagai orang tuh sulit memahami dan banyak kata-kata puitis. Tapi secara keseluruhan buku ini sangat bagus dan pantas untuk dibaca. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi Bapak serta teman-teman.